Jelikan mata setiap kami, bukakan hati dan pikiran kami untuk kami boleh merenungi hidup yang adalah anugerah yang Kau berikan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, menyaksikan bahwa sungguh Engkau Tuhan satu-satunya yang sanggup mengubahkan akan hidup ini. Kami bersyukur Engkau berkata bahwa kami berharga di mata-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami sampai pada kesudahan. Beri kami hikmat dan pengertian Tuhan, supaya kami benar-benar hidup melakukan apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Sebelumnya saya mau share tentang tangan Tuhan ini bagaimana dalam hidup saya. Ketika masa kecil saya banyak dipengaruhi oleh orang tua saya yang mengasihi saya, yang memperhatikan dan menyediakan segala sesuatu yang saya butuhkan. Tapi menginjak saya mulai SMP kan saya mengenal lebih banyak teman-teman gitu ya. Itu merupakan satu di mana saya mulai mengenal akan sifat-sifat daripada orang-orang teman saya itu ya. Nah, saya baru tahu kalau arti bully itu, dibully itu bagaimana, saya baru tahu. Dan saya teringat, iya saya waktu SMP saya dibully karena pekerjaan orang tua saya. Terus waktu SMA saya dibully karena saya ini, maaf kata saya ini takut gitu ya. Kalau dibentak orang itu saya takut karena saya, papi mami saya nggak pernah melakukan sesuatu yang kasar dalam hidup saya. Nah kemudian setelah saya mahasiswa, saya mulai mengatur akan jarak saya dengan teman-teman. Walaupun saya punya beberapa teman yang merupakan sahabat saya di mana saya bisa pergi bersama-sama. Dan saya bersyukur untuk semuanya itu. Tapi setelah itu, waktu itu saya belum lahir baru nih saudara. Setelah itu saya menginjak akan yang namanya saya mulai pendekatan dengan keluarga mertua saya. Nah, di sini saya mulai belajar dengan cara memandang manusia. Saya cuma nangkep dalam hati saya. Mungkin karena saya udah terpengaruh oleh orang tua, perkataan orang tua gitu ya. Jadi saya itu benar-benar hati-hati sekali, waspada. Cuma hati-hatinya saya itu membuat saya merasa terasing. Saya mulai membuat tembok dalam hidup saya. Membuat tembok dalam hidup saya. Kemudian saya menikah. Nah, tetap ada tembok itu ya, tapi puji nama Tuhan. Tuhan itu baik ya. Nah saya sudah jadi anak Tuhan saudara di gereja saya yang lama. Ketika saya mengalami suatu lahir baru, saya mulai beranjak. Saya ngerti anak Tuhan itu nanjak sedikit. Maksudnya nanjak itu bukan dalam soal harta atau apa, tapi dalam satu hubungan dengan sesama. Tuhan itu mengangkat wajah saya, saudara. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat wajah saya. Saya berani melangkah dalam hidup dan dalam hubungan itu. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib. Mengangkat saya gitu. Dalam pengenalan terus menerus dengan Tuhan. Dan saya merasakan terus bahwa ya Dia itu Tuhan yang sanggup mengubah saya. Mengubah saya yang tadinya terasing, mengubah saya yang tadinya istilahnya boleh dikatakan, lu apa sih gitu ya. Tapi Tuhan tuh ngangkat saya. Setiap orang yang saya kenal di dalam Kristus itu, mulai saya bisa menjejaki, mulai saya bisa berhubungan dan saya merasakan suatu kelepasan yang luar biasa. Makanya saya seringkali mengatakan kepada saudara-saudara saya, maksudnya saudara-saudara seiman yang ada di sini, ayo bertindak
lahir baru. Lahir baru, lahir baru apa? Kenali siapa Yesus yang diutus oleh Bapa. Bapa yang ada di surga mengutus Yesus. Kenali Roh Kudus yang selalu Immanuel bersama-sama dengan kita. Nah, kita itu kalau kita benar-benar lahir baru, kita ini seperti lagu tadi mengatakan, ku terhubung denganmu selalu melekat di hatimu yang berdaulat atasku. Kita selalu terhubung dengan Tuhan, hati kita selalu berbicara dengan Tuhan. Kita maunya melekat sama Tuhan, sedikit persoalan kita lari ke Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu mengasihi kita dan berdaulat dalam hidup kita. Kita akan lihat ayat dulu ya, Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Sorry. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya mau lihat dulu sebentar tentang penuh kusta. Kusta itu kalau kita artikan secara rohani, manusia dengan dosanya ya. Nah, terus di sini dikatakan, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia. Kenapa? Orang kusta itu bisa tersungkur karena dia tahu hanya orang ini yang bisa untuk menyembuhkan aku, mentahirkan aku ya. Maka dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Terus kita lihat lagi, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Nah, kita lihat di sini ya. Tuhan itu, tangan Tuhan itu terulur. Setiap saat, setiap waktu tangan Tuhan itu terulurkan bagi saudara. Bagi saudara-saudara semua. Beranilah untuk berkata, Tuhan, aku mau engkau jamah aku Tuhan. Supaya aku ini tahir. Sebab kalau aku masih dalam penyakit kusta, ini akan membuat orang-orang mengasingkan aku. Orang-orang akan membuli aku. Membuat aku tidak berani masuk ke dalam kerumunan orang-orang. Seperti kita potong dulu ya di sini. Kita lihat imamat coba. Imamat 13. Ya, Imamat 13 ayat 45 dan 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik ya. Rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis-najis supaya orang tahu bahwa dia itu sakit kusta. Penyakit kusta itu menular. Jadi dia harus seperti itu mengatakan supaya orang tahu jangan dekat sama dia ya. Terus kita lanjutkan lagi di Lukas 5 yang tadi itu. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Siapapun yang dijamah oleh Tuhan pasti akan berubah. Kita nih butuh jamahan Tuhan. Bahkan setiap waktu saya kerasa kita nih butuh dijamah Tuhan. Jamahan Tuhan itu membuat kita bukan saja sembuh, bukan saja tahir, tetapi jamahan Tuhan itu membuat kita berubah. Hati sekeras apapun pasti berubah ketika Tuhan menjamah. Maka saudara, saya berdoa supaya ketika saudara-saudara berkumpul dalam praise and worship, berdoalah biar Tuhan hadir dan Tuhan itu menjamah. Di mana Tuhan hadir, Tuhan itu memberikan kebaikan. Dia akan menjamah siapa yang membutuhkannya. Orang yang sangat merindukan sesuatu pasti seperti punya magnet akan menyedot, akan menarik. Seperti halnya orang kusta ini, dia tetap nekat nyelonong masuk untuk minta sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Terus
Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin terjauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepada Yesus untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Terus, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kita tahu bahwa orang kusta ini kalau di zaman orang Israel itu menganggap bahwa tidak ada penyakit kusta yang bisa disembuhkan. Kalau orang itu bisa menyembuhkan, maka dia adalah Mesias. Dia adalah Mesias. Nah, kita kalau lihat ya, kita dikatakan kita ini seperti tanah liat di tangan Tuhan. Tuhanlah penjunan. Tuhan mau membentuk kita dengan tangannya. Jadi kita tetap ada di tangan Tuhan. Membentuk tanah liat itu menjadi sesuatu bejana atau apapun yang istilahnya yang Tuhan mau. Nah, dalam kita dibentuk itu tentunya enggak enak. Enggak enak dibentuk tuh pasti enggak enak dah. Dibentuk ini jelek, keberesin lagi, ini bagus, ini lebih bagus lagi. Terus ini kurang, ini diberesin lagi, dan itu membutuhkan api. Membutuhkan api. Jadi api itu harus dan apinya perlu yang sangat panas gitu ya. Nah, itu sangat enggak enak ya. Jadi kalau kita masih dalam prosesnya Tuhan, kita ini nurut aja lah, pokoknya kita masih ada di tangan Tuhan. Berarti Tuhan itu Immanuel, kita dalam proses apapun kita ada di tangan Tuhan. Mungkin juga selagi Tuhan kita belum kenal Tuhan, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada dan kita lagi di proses Tuhan, kadang kita enggak ngerti ya. Nah, kita tahu bahwa penyakit kusta itu menular dan orang takut kepada kita. Nah, kalau kita juga orang yang punya salah, punya dosa, tetapi kita diikat oleh sesuatu yang tersembunyi dan kita tidak berani untuk melakukan apa-apa. Mungkin kita ngerasa terasing, mungkin kita ngerasa tertolak, dan makin lama makin mundur dan si jahat itu akan merebut kita. Makanya ada firman yang berkata, rebut dia, rebut setiap jiwa-jiwa yang akan terus-menerus bisa mundur gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi, seringkali juga begini, ada anak yang merasa terkucilkan sejak dari lahir. Mungkin gini, orang tuanya ngarepin anak laki-laki, tapi lahir perempuan. Biasanya orang Tionghoa suka kayak gitu. Terus pengen lagi anak laki, lahir lagi perempuan. Pengen lagi anak laki. Lama-lama anak ini kurang disukai gitu. Kurang disukai, tapi Tuhan ajaib sanggup mengubah segala sesuatu. Terus ada juga, jadi anak itu merasa tersisih gitu ya, tersisih. Nah, terus ada lagi orang yang mulai belajar untuk bisnis ya. Belajar bisnis gagal. Belajar bisnis gagal lagi. Dikasih nasihat tidak mau dengar nasihat, gagal. Bukan gagal itu gitu ya, bukan gagal drastis, tapi gagalnya itu kebentur lagi. Saya ingat ada satu orang yang dikatakan dia dikasih tahu Tuhan, tapi dia tidak mau menuruti apa kata Tuhan. Dia berusaha apa? Gagal. Berusaha apa? Gagal. Karena apa? Karena tidak mau datang kepada siapa. Tentunya siapa itu yang berkuasa. Ya enggak? Seperti misalnya orang kusta ini. Dia tahu bahwa Yesus itu berkuasa. Maka dia datang kepada Tuhan Yesus dan berteriak kepada Tuhan Yesus. Coba lihat lagi, tolong maaf, Lukas 5
ayat dari 13 boleh. Nah, 12 coba 12. Nah, dari sini kan Tuhan jika Tuhan mau, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Karena dia tahu siapa yang bisa mentahirkan dia. Dia berkuasa gitu. Kita harus datang kepada siapa yang bisa untuk kita ini tahir ya. Terus lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Jadi di sini dikatakan bahwa seperti orang Israel katakan, kalau ada orang yang bisa menyembuhkan kusta itu pastilah Mesias, bahwa Yesus ini Mesias. Nah, Yesus ini Mesias. Kalau kita tahu kepada siapa kita harus datang, datanglah. Jangan seperti ini saudara. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Terus ayat 14. Nah, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, dia terlebih dahulu Yesus menyuruhnya, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Terus ayat 15. Nah, terus banyaklah orang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Dalam satu KKR itu semua orang pasti banyak yang datang dan mau dengan persoalan masing-masing, dengan kebutuhan masing-masing. Banyak orang menulis di KTP mereka jadi orang Kristen, jadi orang Kristen. Karena apa? Termasuk saya saudara. Saya nulisnya jadi orang, saya dulu bukan saya bukan Kristen, tapi saya mau nulis agama saya gitu ya. Agama saya tulis situ. Supaya apa? Supaya saya nikah harus punya agama kan. Daripada nurutin suami, mendingan saya waktu itu saya milih agama saya yang lama. Bukan agama, gereja saya yang lama ya. Nah, ini orang banyak datang dan mendengarkan dia. Disembuhkan dari penyakit mereka. Apakah tujuan Yesus stop sampai mereka pelepasan? Sampai mereka disembuhkan, sampai mereka ditahirkan? Enggak saudara. Yesus enggak mau, makanya dikatakan kamu pergi kepada imam. Nah, pergi kepada imam dulu ya, kemudian kita lihat banyak orang yang datang. Nah, kita ini tahu bahwa semua persoalan kita ini bisa ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tapi banyak orang yang sepertinya sudah disembuhkan. Yesus itu dianggap sebagai juru selamat, juru tabib, dan kemudian sudah kayak dokter aja. Terus sudah pulang. Nanti kalau sakit datang lagi ke Tuhan. Enggak, Tuhan Yesus mau untuk kita ini seperti orang-orang yang benar-benar saya sudah sembuh, saya sudah berhasil dalam usaha, saya sudah berhasil dalam rumah tangga dijagai sama Tuhan. Dengan tangan Tuhan yang luar biasa, rumah tangga dijagai Tuhan, dan kemudian rumah tangga dijagai Tuhan, anak menantu cucu dijagai Tuhan. Nah, kita harus tahu bahwa itu semua Tuhan lakukan dan kita dapat menyaksikan kepada orang-orang bahwa apa yang sudah Yesus lakukan pada kita, supaya orang-orang itu percaya dan mau untuk percaya juga kepada Yesus. Kita nih harus benar-benar tidak sebagai Yesus itu tidak sebagai juru selamat saja, tapi Yesus itu kita harus tahu bahwa dia itu adalah Kristus. Kristus itu apa? Yang diurapi, yang dilantik oleh Allah menjadi imam, menjadi nabi dan menjadi raja. Yesus menjadi imam. Coba kita lihat di Ibrani 2 ayat 17 dan 18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Kita semua ya, yang sudah lahir baru itu saudara-saudara Yesus. Supaya Yesus menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi Yesus tidak saja sebagai juru selamat, dia juga harus jadi Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan ya. Tuhan dan Raja. Raja itu apa?
Kalau dia raja, saya harus tunduk kepada peraturan-peraturan kerajaannya. Saya harus tunduk kepada hukum-hukumnya. Dan banyak orang yang tidak mau nurutin hukum-hukumnya. Padahal Yesus itu raja. Dan Yesus yang akan menghakimi. Jadi kita tahu bahwa Yesus itu adalah Kristus. Jadi tidak sekedar juru apa enggak. Tapi Yesus lebih dari itu. Dia sanggup untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mendamaikan dosa kita. Cuma seringkali orang terjerat sama dosa saya, kesalahan saya, mau maju, aduh enggak enak, mundur lagi. Mau ke gereja, aduh enggak enak, nanti saja, pikir-pikir dulu, nanti barangkali orang-orang memandang saya dengan orang asing, bertanya-tanya gitu ya. Waktu saya baru-baru ke persekutuan, ada orang-orang datang yang baru saya lihat sekali, oh orang itu. Dan seseorang bilang sama saya, oh pasti ada persoalan. Saya mikir-mikir, ya semua orang juga kalau ada persoalan, puji Tuhan dia datangnya kepada Yesus. Habis mau datang kemana? Daripada dia datang ke paranormal, kepada orang pinter, ya mendingan datang kepada Yesus. Atau kepada orang yang bisa instan tring, bisa jadi orang itu kaya, tapi dia binasa. Ya puji Tuhan, tapi saya pelajari saat itu. Setiap orang yang butuh pasti datang ke situ. Tapi kadang-kala orang tuh begini, saya kadang-kadang enggak berani datang ke tempat yang kira-kira lah orang itu enggak tentu welcome sama saya, enggak berani gitu ya. Makanya perlu sekali untuk kita telepon sama orang itu, boleh enggak saya datang gitu ya. Boleh. Tapi saya bersyukur saudara. Di dalam Kristus itu kita punya teman-teman yang bisa menerima keberadaan kita, kekurangan kita. Jadi orang itu welcome sama kita, ngertiin. Oh memang kamu orangnya begini, kamu orangnya begini. Saya ngerti. Jadi mereka mau menerima, mau menasihati kita. Bersyukur sekali, bukan orang-orang yang akan membuli kita. Ya. Bukan orang-orang yang akan membuli kita. Jadi datanglah kepada Yesus. Dia Allah. Dia Tuhan kita, dia Kristus, dia imam kita, dia nabi, dan dia raja kita ya. Kita lihat di Ibrani tadi ya, Ibrani 2 ya. Nah di sini dikatakannya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar. Sampai sekarang Yesus jadi imam besar agung kita yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. 18. Ibrani 2, 18. Tambahan 18. Sebab oleh karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Coba kalau kita lihat lagi di Lukas 2 ayat Lukas 5 tadi, Lukas 5 tolong. Lukas 5 ini kan gini. Lukas 5 ayat 12. Nah, ini kan orang kusta, dia penuh kusta nih. Orang berdosa, katakanlah orang berdosa juga penuh dengan dosa. Jadi dia itu ditakutin sama orang-orang, disingkirkan ya. Ataupun mungkin sebenarnya tidak disingkirkan, cuma hatinya merasa tersisih. Model kayak saya nih dulunya saya tuh sering ngerasa tersisih. Aduh serba aduh gitu ya. Sekarang katanya diajarin haleluya, puji Tuhan katanya. Dia lihat Yesus lalu dia datang. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lihat apa yang 13. Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Yesus bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Jadi ketika Yesus menjamah, penyakit orang itu ditimpakan kepada Yesus. Kita tahu bilur-bilur darah Yesus itu menyembuhkannya. Nah, kita tahu juga jamahan Yesus itu membuat kita terjamah, kita diampuni dosa, kita berubah. Dan dosa kita itu ditimpakan kepada Yesus. Itu kita datangnya kepada Yesus. Kepada Yesus, datang kepada Yesus saudara. Jangan ada apapun yang menghalangi kita. Gengsi kita nih membuat kita megang gengsi. Kita nih seperti kalau orang mau, barang siapa takut kehilangan nyawanya, gengsinya tuh ya, gengsi gitu ya, saya nggak mau datang
ke gereja, saya nggak mau datang ke kerumunan orang itu. Engkau bakal mendapatkan perubahan. Kita nggak usah malu sama keberadaan diri kita seperti ini. Bagi saya sejak lahir baru saya ngerti, oh saya tidak usah malu sama orang lain. Pokoknya saya diterima sama Tuhan Yesus. Pokoknya saya itu sudah diangkat sama Tuhan. Jadi kalau sahabat saya bilang berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya bersyukur untuk sahabat saya almarhum. Selalu dia bilang, saya biar gemuk tapi saya berharga di mata Tuhan. Ya berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan ya, tapi dia udah goodbye. Nah kita tahu ya, kita nggak usah malu dengan keberadaan kita. Yang kita tahu adalah hati kita. Hati kita menginginkan itu maju, saudara. Maju dan maju. Jangan pedulikan apa-apa. Pokoknya yang bisa untuk mengubah hidup saya cuma Tuhan. Cuma Yesus. Dia yang mengampuni dosa kita. Dia yang membuat kita bisa berubah. Dia yang sanggup membuat kita menjadi bejana yang indah. Menjadi bejana yang berharga di tangan Tuhan. Itu luar biasa ya. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan kita ya. Asal kita mau tunduk kepada Raja kita Yesus, kita tunduk, kita mau taat, dan kita tahu bahwa Yesus itu tidak akan menolak kita. Dia senantiasa terbuka tangannya untuk kita ya. Kita tunduk sama perkataan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan itu tidak berhenti pada sebagai kita lepas dari penyakit, lepas dari ini, lepas dari itu, lepas dari semua ikatan. Tetapi Tuhan itu mau supaya benar-benar kita ini dapat menjadi saksi. Saksi apa? Saksi bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus, Yesus itu seperti yang Bapa kirim untuk mengutus kita, mengutus Yesus untuk kita. Kita ini perlu Yesus untuk Yesus mengubah kita menjadi sesuatu yang berharga ya. Kita harus menjadi kesaksian bagi Tuhan kita. Percaya pada Yesus ya. Dan luar biasanya hanya Yesus satu-satunya ya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Hanya Yesus. Manusia siapapun tidak ada yang bisa seperti Yesus ya. Saudara harus berpegang pada keyakinan saudara bahwa hanya Yesus satu-satunya imam besar kita. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ini masa anugerah. Kalau gereja Tuhan punya imam agung yang penuh dengan belas kasihan. Ini zaman anugerah. Zaman anugerah masih diberikan kepada kita. Semakin kemari, semakin ke sini gitu ya. Zaman anugerah kan semakin sedikit nantinya ya. Tapi saudara, asal saudara mau, apapun keadaan kita, datang kepada Yesus. Kita berhenti, kita bertobat dari segala dosa kita. Yesus yang menggantikan kusta kita. Datang kepada Yesus. Nanti kita akan bisa merasakan kekuatan-kekuatan kita nih, kita dapat merasakan karena Yesus saya bisa kuat. Karena sukacita yang dari Yesus maka saya bisa bersukacita dalam segala keadaan apapun. Ya. Kita mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. 14 sampai 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi Yesus itu merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita terima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Masih zaman anugerah, saudara, jangan pernah mundur. Apapun kita tahu bahwa Yesus itu mampu mengubah manusia.
Asal aja kita punya keberanian iman. Kita tidak boleh kehilangan iman. Kita punya keberanian iman untuk menghampiri tahta kasih karunia. Kita punya keberanian iman percaya bahwa Yesus satu-satunya yang sanggup menolong kita dalam segala perkara. Ya, Tuhan mau menolong manusia untuk mewujudkan. Yesus tuh mau menolong manusia, mau menjadi manusia untuk mewujudkan bahwa kasih Bapa itu terulur bagi manusia. Bapa tidak mau seorang pun binasa. Kita harus tahu hal itu. Biarlah kita senantiasa menyerukan nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa. Nama yang di atas segala nama. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, kita itu bersyukur kepada Tuhan punya Raja di atas segala raja seperti Tuhan Yesus. Sungguh ya, dari cerita tadi tentang orang yang sakit kusta ya. Tadi Ibu Abigail katakan ini orang, di dalam Alkitab dikatakan dia itu najis ya. Disingkirkan, sampai Ibu Abigail tadi bersaksi tentang bagaimana sih rasanya orang disingkirkan seperti tidak dihargai sama sekali. Ini orang kusta benar-benar kita lihat di dalam perjanjian lama dikatakan dia najis. Dia harus pakai baju yang robek-robek ya. Terus dia harus ditutupin mukanya. Dan dia harus terus ngomong najis, najis, najis. Supaya apa? Orang ini jangan deket-deket sama dia. Karena orang sakit kusta itu dianggap benar-benar orang buangan, saudara. Orang buangan ya. Sedangkan kita tahu Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini sebagai manusia ya, manusia beneran, dan sebagai orang Yahudi karena dia keturunan Yahudi. Nah, dalam keturunan suku Yehuda ya, dia keturunan Yahudi secara manusia, itu harus taat kepada hukum Taurat. Di mana hukum Taurat itu mengatakan orang yang sakit kusta nggak boleh dideketin, tidak boleh dideketin. Dia harus dijauhkan karena tadi dikatakan kemungkinan bisa menular. Saudara, tadi firman Tuhan katakan ya, saat orang sakit kusta itu mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan mau, aku pasti bisa sembuh. Itu iman. Dia percaya dan mengatakan, kalau Tuhan mau, pasti aku bisa sembuh. Saya berdoa, saudara, perkataan ini harus ada dalam hidup saudara dan saya. Keadaan kamu apapun juga, engkau tidak dianggap oleh siapapun juga, engkau dalam keadaan apapun juga, terpuruk, sampai dalam Alkitab dalam ujian dikatakan di dalam keadaan titik terendah sekalipun, itu berarti sudah pol-polan, saudara, sudah di dasar ya. Saat engkau katakan, Tuhan, kalau engkau mau, pasti engkau akan sembuhkan saya. Amin. Iman ya. Nah, kita bersyukur punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Sekalipun menurut hukum Taurat itu harus disingkirkan. Menurut hukum Taurat kamu jangan dekat-dekat. Saudara lihat, Tuhan tidak mengatakan ya wes kamu ya sembuh, tidak loh. Firman tadi mengatakan maka diulurkanlah tangannya, dijamah. Coba dibaca lagi itu, dijamah loh ya. Sekarang saudara lihat kalau orang sakit kusta itu tubuhnya itu, kulitnya itu menjijikan. Saudara, saya mau kesaksian. Pada suatu saat itu ada satu keturunan Belanda yang namanya Misiani ya. Dia adalah seorang suster dari misi. Suatu saat dia itu datang ke Indonesia dan apa? Dia itu menjadi suster dari orang kusta. Nah, dengan dia pergi kemana-mana, akhirnya dia merasakan aku tuh ditempatkan di Sion. Nah,
Akhirnya dia di Sion. Tapi sekalipun dia di Sion, dia tetap pelayanan di tempat-tempat orang kusta. Satu saat saya terus terang saja jujur ya, saya juga cukup jijik kalau lihat perkara-perkara begitu. Saya tuh bilang, ini orang Belanda ya, kok bisa dia itu seperti itu, karena punya kasih seperti Kristus. Saya tanya, ini caranya apakah kusta itu sekarang bisa sembuh? Dia bilang bisa sembuh. Dia bilang harus dirawat dengan betul, dikasih obat yang betul, dia bisa sembuh. Menurut dia. Caranya bagaimana? Saudara tahu, dia itu begitu mengasihi ya. Itu kaki kalau jari-jarinya sudah ada yang putus begitu loh orang sakit kusta itu. Itu dia cuci bersih saudara. Dengan tangannya dia mencuci bersih. Diobati, dikasih salep, dikasih obat. Saya itu berpikir ya, itu kasih yang dari surga ya. Saudara, Tuhan Yesus itu kan Raja, anak Allah, kedudukannya tinggi. Kalau dia itu mengatakan, ya kamu sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Kan dikatakan, kalau kau mau aku pasti sembuh. Tapi apa yang dikatakan di sini? Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Kalau menjamah itu kan ini kan gini, dijamah. Kalau ngomong itu jauh. Tapi kalau menjamah, tangannya Tuhan diulurkan menjamah. Saudara bayangin, kotor, Yesus rela dan mau menjamah. Terus perkataannya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, biar perkataan ini menjadi rema dalam hidup kalian hari ini ya. Teriak sama Tuhan. Dan saat engkau teriak, Tuhan akan turun tangan dan mengatakan, Tuhan akan menjamah dan mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Mari kita berdoa. Bangkitkan iman di tangan Tuhan. Sesuatu bejana yang sudah rusak, Tuhan sanggup untuk memulihkan kembali. Percaya gak? Seorang yang membuat bejana dikatakan, kalau bejana itu rusak, bejana itu hancur, itu tidak dibuang, tapi diambil, dibuat sedemikian rupa lagi, sampai dikatakan menjadi bejana yang lain yang indah ya. Kamu gak pas dalam hidup kamu, tak ambil, tak bentuk lagi menjadi bejana yang lain. Percaya, ini di tangan Tuhan, tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa. Amin. Percaya? Yang penting katakan, Tuhan sembuhkan saya. Kalau engkau mau, kalau engkau mau, aku pasti sembuh. Ayo, kalau engkau mau, tidak ada yang mustahil Tuhan. Aku pasti tahir. Amin. Amin. Biar ini menjadi rema dalam hidup kalian pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa atas hidup kami. Sekalipun Engkau kedudukannya tinggi Tuhan, Engkau mau mengulurkan tangan-Mu dan menjamah setiap penyakit kusta kami. Penyakit kusta kami bermacam-macam Tuhan, yaitu persoalan-persoalan dalam hidup kami. Dikucilkan, rasa dibuang, rasa tidak ada yang dapat menyembuhkan, tinggal menunggu kematian, tidak ada yang bisa menolong.
Tapi hari ini, kalau kami mau datang kepadamu Tuhan dan mengatakan, Tuhan, jikalau Engkau mau, aku pasti bisa sembuh. Aku pasti bisa pulih. Aku pasti bisa melakukan segala sesuatu kalau Engkau mau. Tuhan, kami percaya sesuai firman-Mu hari ini. Hari ini ulurkan tangan-Mu dan menjamah kami, sehingga kami menjadi bejana yang baru di hadapan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan buat Suara Gracia Radio ini yang sudah berusia 21 tahun. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk acara yang diadakan hari ini. Terima kasih untuk pengucapan syukur ini. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami mau menyerahkan semua beban kami di hadapan-Mu. Tidak ada satupun Tuhan bentuk sakit kusta apa yang ada dalam hidup kami. Engkau selidiki hidup kami, dan Kau akan mengulurkan tangan untuk membuat jalan keluar dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Saat ini juga kami tetap berdoa untuk lawatan Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa untuk tim daripada pasukan tentara Mahanaim bersama dengan beberapa anak-anak-Mu yang sebentar sore akan melakukan peperangan secara rohani di lautan Tuhan. Kami mau mempersembahkan mereka juga ke dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Biarlah Kau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, dilindungi, tidak ada kuasa kegelapan yang berani untuk menjamah mereka. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk lawatan bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya saat ini mereka semua yang saat ini sudah pergi ke bangsa-bangsa, Kau memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk tanggal 26 ini kami akan ke Uganda. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Mulai sekarang Kau kirimkan malaikat Harvey untuk menuai Tuhan, untuk membuat perkara-perkara yang luar biasa, untuk membajak akan hati-hati yang ada di daerah Uganda ini Tuhan. Pulihkan Uganda sehingga ada lawatan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Pak Gideon dan tim yang akan berangkat ke pulau-pulau Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu untuk Pulau Sumba. Kami percaya Tuhan, penyertaan sempurna. Engkau kirimkan malaikat-Mu untuk membajak orang-orang di Sumba Tuhan, sampai mereka boleh bertobat. Mereka boleh dipersiapkan untuk menyambut kedatangan untuk kedua kali. Berkati pelayanan pulau-pulau, pelayanan daripada kota-kota, pelayanan juga dari desa-desa, pelayanan daripada benua-benua. Tuhan, kami tahu ini persiapan untuk menyambut kedatangan untuk kedua kali. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Saat ini juga kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, damai sejahtera-Mu turunkan atas bangsa kami. Tidak ada pertentangan, tidak ada saling gosip, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada perpecahan. Dalam nama Tuhan Yesus semua disingkirkan daripada bangsa dan negara kami. Dan yang ada adalah kesatuan demi kemajuan bangsa dan negara ini. Kami berdoa Engkau yang akan menseleksi semua investor yang akan masuk di Indonesia. Kalau investor itu tidak mendatangkan berkat buat Indonesia, Engkau yang akan menghancurkan, Engkau yang akan membatalkan. Tidak jadi Tuhan, tidak jadi melakukan invest di Indonesia. Tetapi segala sesuatu yang mendatangkan berkat, kemajuan, kemakmuran buat bangsa ini, biarlah barang-barang dan perkara-perkara investor itu bisa masuk.
Terima kasih untuk semuanya. Kami menyerahkan semua peraturan-peraturan yang saat ini sedang digodok Tuhan. Kami berdoa semua peraturan yang baik yang akan keluar. Semua peraturan yang tidak baik Engkau batalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik. Dan saat ini kami mau menerima anugerah-Mu, berkat-Mu, roh kekuatan, roh kesehatan, roh daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Kami terima dengan utuh. Dan semua malapetaka Engkau akan singkirkan daripada kami. Engkau Bapa yang meluputkan kami dari segala malapetaka yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan, kita bangkit berdiri, kita masuk dalam pengurapan pada hari ini. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Ini minyak urapan, ini minyak supranatural, ini minyak keajaiban, ini minyak kesembuhan. Kami percaya Tuhan, ini akan berlaku buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar terimpartasi atas hidup kami. Semua keajaiban, semua kesembuhan, semua supranatural terjadi dalam hidup kami. Kami oleskan pada mata kami, pada telinga kami, pada bibir mulut kami dan hati kami. Beracaralah terus sepanjang hidup kami. Karena urapan ini terus akan berlaku atas kami. Engkau yang akan membabat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya hidup kami berkenan di hati-Mu. Berkati tangan kami. Biar tangan ini adalah tangan yang penuh dengan urapan yang daripada-Mu. Siap menerima berkat-Mu hari ini. Siap menerima pimpinan-Mu hari ini. Siap melakukan segala sesuatu yang Engkau mau. Dan biarlah kaki kami Tuhan berjalan seperti yang Engkau mau. Tidak akan tersandung. Dan kami akan terus berjalan mengalami dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.